pengen tahu masalah si graffiti, street art sama pandal. Sebenarnya kayak ngomonginnya apa ya? Kayak grassroots-nya ya. Awalnya kan kayak graffiti tuh ya tagging, ya coret gitu-gitu. Terus abis itu jadi kayak throw up, abis itu jadi peace. Ada artis yang berpikir tentang message-nya, tapi ada artis juga yang berpikir tentang gimana sih caranya kita bertahan di kondisi kayak gini. Mereka fokus aja tetap gambar terus dar menghantam walaupun banyak konfliknya, walaupun dikejar-kejar polisi, dikejar-kejar apapun, mereka tetap ngelakuin itu. Jadi kayak punya strategi gitu, kayak apa ya? Kayak crime organized gitu. Jadi kita tahu nih, kita gambarnya harus jam berapa, kondisinya gimana, sikonnya gimana. Yes, saya Sion. Saya Yev, Son of Brun, another untold story. Yeah. gemuruh dalam langkah kaki keras memecah sunyi. Tangan terkepal takkan berhenti melawan. Getar dawai bangun semangat keberanian. Bersatu padu dendangkan lagu yang sama. Jangan berhenti terus bernyanyi. Syair berani sebuah tradisi. Keras berirama serentak bergema. Jangan berhenti bergerak terus melawan. Jangan berhenti terus bernyanyi. Syair berani sebuah tradisi. Keras berirama serentak bergema. Jangan berhenti bergerak terus melawan. Bertemu lagi di acara Son of Brun, another Untold Story. Nah, ya kita sekarang tuh udah episode 58. Episode 58. Sekarang tuh kita ada di rooftop di mana ini? BTM. Hah? BTM. Bandung Trade Mall. M. Dan orang karek di oge sih ya, baru lihatnya. Oke. Rumahnya dia panas oge. Wih. Nah ya bro. Nah, adanya banyak spot-spot menarik di sana sebenarnya. Betul. Situ tuh ada Kircon ya. Kircon, Antapani, Sarijadi, Soekarno-Hatta, Bonwaru. Di situ. Nah, ya sekarang episode sekarang ini kita kedatangan teman ngobrol yang spesial ya. Sangat spesial. Ini very spesial. Dari kemarin-kemarin kita belum pernah ya ngobrolin street art gitu kan ya. Ya. Nah, kita boleh diperkenalkan dulu nih. Siapa nih, Mas? Halo, aku Bujangan Urban. Bujangan Urban. Bujangan Urban. Dari mana, Mas? Dari Indonesia. Dari Indonesia. From nowhere. From Indonesia. Berarti Bujangan Urban nama jalanan gitu? Ya, nama nickname-nya. Nickname ya, AKA gitu kan kalau yang ya. street art atau nanti nama asli jangan. Nama asli jangan lah. Kabar dan kesibukan nih sekarang apa aja? Kabarnya baik, kesibukannya lagi mempersiapkan festival musik di Jakarta. Jadi lagi bikin kayak hip hop festival gitu, internasional hip hop. Internasional. Festival. Wow. Mantap. Berarti digabunginnya dengan street art gitu. Apa sih sebutannya jadi graffiti gitu. Graffiti terus breakdance, ya, hip hop. Berarti emang itu satu kesatuan dari rap hip hop ya, itu emang satu roots gitu. Identik ya. Nggak bisa dipungkiri ya, itu memang jadi tiga itu teh emang rootsnya dari hip hop rap gitu kan, terus terus dari si breakdance-nya, terus dari graffiti-nya gitu. Apalagi kalau kejoyokan sama DJ-nya sekalian ya. Kapan itu rencana tuh? Tanggal 28 sampai 29 sampai 30 bulan ini. Juli ya. Nah, ini berarti banyak dong artis-artis atau artis-artis graffiti dan artis musiknya juga hip hop dan breaker ya. Banyak yang terlibat. Terus yang hip hopnya dari Indonesia Timur kita lagi bawa teman-teman dari Ambon, dari Papua, dari Flores. Banyak yang keren juga tuh sekarang. Bagus-bagus. Terus juga ada beberapa yang line up internasionalnya. Dari mana tuh, Bang? Yang line up-nya tuh ada yang dari Amerika gitu, terus dari Korea. Terus juga lagi pengen buat tribute buat Iwake segala macam. Ya.
Giwakenya ada nanti. Ada main perform juga di situ. Oke, itu. Buat teman-teman yang mau nonton, makanya acaranya apa nanti? Flav Festival. Flav Festival. Di mana, Flav Bang? Festival. Ini apa namanya yang di Ancol. Ancol ya. Itu festival tahunan ya? Tahunan ya. Ini yang udah keempat. Wih. Oke. Sibuk juga berarti ya, bikin nge-organize ya. Lumayan. Berarti sekarang lagi sibuk-sibuknya ya? Lagi lumayan. Lumayan sibuk ya sekarang. Yang dari Bandung juga ada? Dari Bandung tuh ada kayak Iwan gitu-gitu banyak. Oh iya. One Chronic ya. Ya. I feel sick gimana? Terus sama lagi nyiapin mau bikin ini apa? Museum hip hop Indonesia gitu. Oh gitu. Ngomongin 30 tahun hip hop di Indonesia. Sama Marv Vanguard juga tuh. Ya, MV. Dia kemarin jadi narasumbernya segala macam. Nah gitu. Ini berarti sibuk ya, bukan graffiti street art jalanan gitu ya. Itu jadi ada hal yang kesalurkan gitu. Tapi emang dulu suka hip hop juga gitu sebelum masuk ke. Sebenarnya awalnya lebih sukanya kayak punk rock gitu-gitu ya. Terus Punk hip hop gitu? Enggak, lebih awalnya kayak pas zaman SMP gitu-gitu bikin band punk segala macam. Sama kayak Beastie Boy ya. Terus lama-lama dengerin Beastie Boy, gara-gara dengerin Beastie Boy jadi anjing jadi suka gitu. Kalau dari punk terus New York Hardcore Street punk. Jadi New York Street. Terus suka hip hop graffiti, gitu kan. terus lama-lama jadi karena semakin suka graffiti jadi belajar gitu tentang culture-nya gitu. Benar. Oh ternyata lama-lama begini ya roots-nya, ini culture-nya kayak gini, terus jadi suka nulis gitu, akhirnya jadi mempelajarin akhirnya. Lebih kayak gitu sih. Terus kemarinan diajak sama Yako, gimana kalau kita bikin museum nih ya? Karena kan literasi teman-teman di hip hop tuh dikit ya produksiannya beda sama teman-teman punk, teman-teman skinhead atau hardcore. Sistem DIY-nya lebih kuat gitu. Ya. Sistem ininya kayaknya Produksi secara memproduksi merchandise musiknya lebih mudah gitu ya. Lebih banyak lah. Ya, kalau itu sih kayaknya udah mungkin. Sebenarnya sih hip hop udah agak lama nih. Terus yang sekarang hampir 10 tahun ke belakang sampai sekarang tuh lagi naik lagi tuh hip hop. Jadi banyak yang bikin acara yang kalau yang Sion tahu gitu, banyak bikin acara gitu kan. Dulu kan sempet nggak ada banget nih. Terakhir tuh yang kalau nggak salah di Dago tuh di apa gitu loh. Hip hop jalanan kalau nggak salah itu. Jadi hip hop kaki lima. Ya, hip hop kaki lima tuh. Jadi sekarang udah lagi rame lagi. Udah lumayan sih maksudnya. Terus juga di Indonesia Timur juga talentnya banyak banget. Lagi marak juga ya di sana. Ya, banyak. Indonesia Timur. Jadi yang pesat berkembang itu kira-kira di daerah mana di Indonesia nih, Bang? Sebenarnya yang paling tersorot tuh Jawa lah, masih Jawa. Tapi di Indonesia Timur tuh menurut aku talentednya bagus banget karena satu dari grammar bahasanya bagus banget. Terus rhyme-nya juga ya. Karena buat nge-rhyme-nya bagus. Indonesianya baku, terus ada ada nadanya gitu dari dia ngobrol sekalipun ya, cara dia ngobrolnya udah bagus. Benar. Terus dimasukin beat jadi lebih bagus lagi. Beat yang tidak bernada pun bisa masuk ya kayak ya. Belum tidak ada nada A, B, C, D atau apa gitu kan. Karena kan dia apalagi kayak di Papua tuh punya budaya kayak literasi mob gitu. Iya. Mob Papua gitu, dan itu jadi bagus gitu. Terus juga sebenarnya Indonesia nggak kurang dari literasi bertutur ya. Sebenarnya hip hop tuh kayak bertutur ya. Tapi yang pusingnya tuh kalau saya melihat ya bikin kosakata yang anjir keren sih sebenarnya. Lirik sama rhyme-nya tuh aduh bisa gitu bikin kosakata yang terlihat yang belum pernah ngedenger kosakata gini tapi asli itu kayak nembak gitu tuh. Kayak di Indonesia tuh kayak pantun gitu-gitu. Kayak ber-ABC gitu ya. Maksudnya udah budayanya udah ada, cuman tinggal dikembangin lagi ya. Ya orang Indonesia tuh cenderung bicaranya cepat ya, pada cepat. Ya. Kalau saya perhatiin ya orang-orang Indonesia pada dasarnya jadi lebih gampang mungkin ya mempelajari musik rap ya. Maksudnya lebih gampang juga, terus emang udah ada budaya sastranya juga bagus. Itu yang paling apa sih? KBB itu apa? KBB itu kan KBB. Bahasa Indonesia. Itu KBBI itu di sebelah situ ya teh. Anjir ada lagi gitu yang tadi sebutin teh bahasa-bahasa yang anjir bahasa-bahasa. Kadang-kadang satu kata bisa pemaknaannya ada macam-macam gitu. Tapi ada pemaknaan yang anjir ini kayak
ngemukul banget gitu dengan kosakata yang segitu gitu bahasanya tuh. Terus juga menangnya Indonesia tuh punya banyak bahasa, jadi setiap daerah tuh bisa keluar dengan ciri khasnya masing-masing. Ya. Bahkan bisa di-blend dengan bahasa Indonesia mungkin ya. Kadang-kadang juga bahasa Indonesia, terus bahasa Inggrisnya dikit. Ada yang pakai bahasa daerah. Bahasa daerah ya. Jogja banyak juga ya. Jogja banyak, di Bandung banyak. Luar biasa berarti ya Indonesia. Kita kaya akan literasinya bagus. Literasi ya. Literasi, kosakatanya. Kalau bicara masalah itu nggak akan ada habisnya mungkin ya. Cuman kita kurangnya pendokumentasiannya. Oh iya. Nah ya pendokumentasi. Itu sih selalu ada kurang lebihnya, ada positif negatif. Dan jadi paling pendokumentasian tuh dulu tuh kalau foto jarang, handycam ada tapi cuma mainnya aja. Nggak ada di backstage atau lagi lelucon gitu, lagi. Banyaknya ini kita punya cerita kayak dongeng gitu. Oh dulu gini. Nah dokumentasi secara realnya tuh dikit. Ya benar-benar. Jadi emang catatannya dikit banget. Jadi cuma hanya pas live aja, pas live di video gitu, tapi pas turun dari stage gitu terus ngobrol kayak gitu itu nggak ada. Padahal itu yang paling penting tuh. Di luar lagi mainnya gitu aja sih sebenarnya. Dan kadang video juga nggak diarsipin gitu kan. Kadang kasetnya dulu zaman handycam timpa lagi, hapus lagi, harusnya diarsipin dulu gitu, dijadiin video dulu gitu. Aman sih ya pas handycam ya, semua main aja lah. Kalau sekarang kan udah oke ya. Cuman sekarang udah lumayan oke banget karena udah banyak di handphone gitu, jadi terus ke upload ya udahlah, bertahan tuh, tinggal di searching aja. Betul. Sekarang udah banyak platform ya platformnya banyak untuk menyimpan momen maksudnya. Nah gitu. Ini pertama kali nih pengen tahu nih, pertama kali kenal street art. Sebenarnya aku dulu dari SD gitu ya, dari kelas 4, kelas 5 SD itu udah suka nyolongin spray pen ayahku ya. Terus bikin nama geng, nama sekolahan. Awalnya dari situ ya. Hampir sama berarti ya. Hampir sama maksudnya. Terus lama-lama tuh SMA udah mulai tertarik dengan bentuk graffiti gitu ya. Kuliah ya kira-kira 20 tahun yang lalu lah udah mulai mulai kayaknya ini jalannya ya. Kuliah di seni juga bang? Aku kuliah di desain. Di desain. Oke. Nggak jauh amat lah ya. Nggak jauh amat lah. Gambar-gambar di tembok. Dari dulu banget ya mengenal si street art. Pengen tahu nih Sente. Pengen tahu masalah si graffiti, street art sama pandal atau bombing ya? Bombing. Nah, itu apakah sama aja atau beda-beda sih? Sebenarnya kayak ngomongin kayak grassroots-nya ya. Awalnya kan kayak graffiti tuh ya tagging ya, gitu-gitu. Terus abis itu jadi kayak throw up, abis itu jadi piece, jadi production. Sebenarnya kan banyak orang ngomong, oh ini coret-coret nih vandal. Ya kalau lo ngomongin graffiti lo harus terima itu, emang roots-nya kayak gitu. Jadi kayak itu emang selalu muter aja. Cuma kan masyarakat umum tuh mengspesifikasiin, oh ini nih nakal, oh ini enggak. Tapi kalau sebagai pelakunya ngelihat memang ya itu partnya. Jadi emang nggak bisa dipisahin gitu. Penilaian orang aja itu ya. Orang aja. Sama media mungkinnya ada pandal atau apa gitu. Tapi tidak bisa dipungkiri juga ya, karena graffiti terlahir dari pelakunya juga yang notabene dulunya disebut nakal-nakal gitu kan. Ya satu. Sebenarnya jadi kayak bentuk perlawanan ya. Kayak kalau dulu tuh di Amerika tuh kayak ngomonginnya eksklusivitas lukisan tuh adanya di galeri, tapi teman-teman dari keturunan Afrika tuh nggak dapat tempat, akhirnya mereka melakukan di jalan, kereta api di kereta segala macam apapun gitu. Jadi kayak, dan akhirnya itu jadi culture. Betul. Dan akhirnya tuh jadi terbentuklah tuh hip hop culture gitu, ada grafitinya, ada musiknya, ada apanya dan yang lainnya. Yang awalnya disepelekan lama-lama jadi culture yang kuat. Culture yang kuat, gede lagi di mana-mana ada gitu. Bahkan jadi industri mungkin ya kalau zaman sekarang. Sekarang udah mulai masuk ke industri, masuk ke ranah kesenian segala macam. Betul. Yang dulunya kayak dianggap sebelah mata, sekarang udah mulai masuk ke mana-mana karena jadi bisa populer gitu ya, karena kalau kita gambar di dalam galeri berapa banyak orang ngelihat dalam satu hari, tapi kalau kita gambar di jalan lebih banyak orang ribuan yang lihat. Betul. Dan jadi lebih mudah menginspirasi orang-orang untuk ngelakuinnya.
Sama beberapa pesan tuh yang disampaikan tuh ya. Tapi yang lucu kalau di jalan kadang kita sering lihat ya grafiti terus ada yang dihapus, terus bikin lagi, hapus, bikin lagi. Mungkin itu bagian dari itu jadi kayak ini kalau menurut aku ya, jadi kayak kontrol government kontrolnya ya. Oke. Karena kalau di kota yang grafitinya banyak berkembang subur gitu, pasti kotanya korup. Iya. Kalau dia ngapus, ada disikat lagi, ya berarti kan dia ada budget untuk membersihkan kotanya. Karena setiap kota tuh pasti punya budget apa ya, merapikan atau menjaga kotanya. Ya. Kalau itu grafiti kembang subur ya berarti udah salah satu indikasi kotanya korup udah. Dan mungkin message-nya kena juga ya, nyampe ya itu. Message-nya nyampe, waduh nih ke kita nih maksudnya. Hapus. Jadi kayak ini juga apa? Jadi kayak time life gitu, grafiti tuh hilang, ada, timbul tenggelam ya. Terus sekarang udah hampir 5 bulan, 4 bulan ya. Grafiti yang di mana itu Sudirman ya? Apa Sudirman? Belakang Pascal dekat Saritem itu kan ada grafiti bandnya IEP tuh, Under 18 gede tuh. Sampai sekarang belum dihapus-hapus tuh. Oh, masih ada? Masih ada. Aku lewat ke situ. Si bandnya aja belum dipoto di sana. Nanti kasih tahu dong teman-teman kamu. Boleh. Nanti aku kasih tahu. Boleh. Keburu dihapus. Oke nih Bang, kenapa memilih nama Bujangan Urban nih? Sebelum kita ngebahas masalah gambar, apa ya? Genre gambar atau apa ya? Ya, genre-genre di sebenarnya waktu itu tuh di antara teman-temanku tuh semua namanya bahasa Inggris gitu ya. Aku pengen ada satu hal yang ada Indonesianya ya. Lokal ya. Ada yang lokalnya gitu karena itu kan ngomongin identitas ya. Ketika lu nanti kemana gitu, kamu kemana, itu jadi kayak partnya. Lu nggak bisa lupa dari mana asal lu. Iya. Nah dari situlah coba bikin. Karena dulu belum kawin apa segala macam. Kasih namanya biar lucu nih. Terus kan rata-rata pendek tuh namanya, misalnya kayak flat atau apa cuman sedikit-sedikit ya. Pengen bikin yang panjang biar seru aja, biar orang mempertanyakan gitu. Akhirnya ya. Tapi buat taggingnya panjang juga. Panjang. Karena Mr. Juren gitu. Pelan. Itu Bujangan kan namanya sebelum menikah ya. Kalau udah menikah ada keinginan untuk dirubah atau enggak? Enggak. Jadi kalau udah keluar rumah lewat 5 langkah udah Bujangan lagi ya, betul. Gitu. Nah, itu dia. Kalau laki-laki seperti itu ya. Mungkin buat teman-teman juga yang belum tahu karyanya Bang Bujangan Urban, nanti bisa dikasih tahu titik-titiknya mungkin ya. Kasih tahu jangan. Tapi identik dengan bunga ya? Iya. Nah itu pengen tahu sih kenapa sih identik dengan bunga? Orang lain kan identik dengan apa sih? Ikonnya, tengkorak atau cuma hanya logo, logo dia aja gitu kan? Sebenarnya dulu tuh. Tapi tiap meter logonya tuh tiap gang, tiap ini sebandung aku lihat ada terus gobles ini. Apa ya, kenapa bunga? Sebenarnya kayak ini aja sih. Terkadang tuh kita butuh hal yang beda ya. Iya. Di antara teman-teman yang paling serem-serem gambarnya, aku pengen gambar bunga aja. Jadi kayak ngetriknya gitu, apa ya? Kalau lu beda, terkadang lu akan lebih terlihat. Kamu akan lebih terlihat dari yang ada gitu ya. Betul. Jadi pusat perhatian ya. Jadi itu kan banyak yang gambar. Gimana caranya kita keluar dari gerombolan itu biar terlihat gitu kan. Dari zona ya, yang zona standar ya. Wah waktu itu coba bikin bunga aja. Sebenarnya dulunya awalnya bunga tuh cuma jadi part kecil dari karya-karya sebelumnya. Tapi karena mudah membuatnya, jadi kayak pilihin aja biar actionnya gampang gitu. Jadi dalam satu malam bisa bikin berapa banyak gitu. Lebih tak. Jadi karena kan bikin satu bunga itu nggak lebih dari 5 menit, jadi gampang ya. Jadi dar. Tapi tiap bikin di mana sama itu bentuknya. Sama bentuknya gitu aja. Warna gitu kan. Warnanya beda-beda tergantung. Warna beda-beda. Ada bahannya aja adanya. Mungkin dari warna, outline, kalau outline beda juga bisa gitu kan. Ya, outline dari gambar. Paling beda warnanya, bentuknya hampir ya antara 70-100% yang mirip udah. Mirip ya. Oke. Awal nih gambar dulu pertama bikin graffiti tuh sering bikin gambar apa sebelum punya trademark bunga nih? Sama aja kayak yang lain, bikin font gitu-gitu ya. Bikin font gitu, cuman kayak belum dapat feel-nya aja gitu ya. Pas ketika dapat bunga tuh, habis itu udah tuh jadi nyebar gitu, dar langsung nyebar gitu.
Nah, filosofi bunga awalnya seperti apa selain untuk terlihat berbeda gitu? Apakah ada mungkin pemikiran khusus ya? Kalau aku ngelihatnya bunga tuh sama kayak tengkorak ya. Di semua part bisa jadi apa ya? Jadi penanda. Bisa ngomongin cinta, bisa ngomongin kematian, bisa ngomongin kejayaan. Pasti ada bunganya kayak. Kamu lihat di tato-tato orang tuh pasti selalu ada tengkorak, ada bunga, ada apa. Jadi kayak ada part. Menurut aku sendiri ini kayak dia bisa masuk di mana aja ya. Bunga tuh bisa masuk di mana aja gitu. Sama halnya kayak graffiti, aku pengen masuk di mana aja ya. Ya. Tapi apakah ada pesan-pesan kah atau hanya bunga aja tuh gimana? Atau dulu pernah bikin? Dulu pernah bikin yang ada pesannya, tapi sekarang lebih banyak bikin yang bunga-bunga aja gitu, kayak ngomonginnya bujangan urban wasir kayak gitu-gitu aja. Lebih kayak sesimpel itu ya. Udah nggak mikirin orang nerima, orang nolak atau apapun, bikin aja. Personal branding mungkin ya. Ya kayak ini sih aku ngeliatnya graffiti itu kayak illegal advertising gitu ya. Semakin sering dibuat, semakin orang ngeh, semakin orang penasaran. Betul. Ya gitu sih. Mungkin orang-orang juga yang sama kayak graffiti di Bandung juga sama sih ya. Sama. Dia melakukan hal yang sama dan berulang-ulang gitu sampai orang-orang pada penasaran ini siapa nih orangnya. Iya, betul. Nah, seperti itu. Saya juga sering lihat gitu sih. Kalau ganti-ganti orang nggak kalau satu ini apaan sih ini orang nih. Jadi penasaran ya orang mungkin. Nih kalau di genre street art tuh ada beberapa genre nggak atau? Sebenarnya bukan genre ya, tapi lebih banyak itu kayak tekniknya. Nah, teknik berarti ya. Ada yang realis, ada yang graffiti font, terus ada yang karakter, ada yang kayak gitu-gitu lah. Tapi sebenarnya kalau aku ngelihat sebenarnya itu semua sama aja ya, cuman tekniknya doang ya. Nah, teknik berarti ya. Ya setiap orang ada yang doyan tekniknya kayak gini, ada yang sukanya kayak gini. Cuman lebih kayak teknik ya. Lebih ke teknik. Banyak juga, terus banyak juga sekarang ya cewek-cewek juga ya. Banyak ya. Udah mulai banyak banget cewek-cewek mulai tertarik ya. Maksudnya udah mulai bergeser yang dulunya dianggap maskulin banget, sekarang semua orang udah bisa ngelakuin. Udah bisa ya. Dan aku udah mulai nemuin yang baru-baru SD udah mulai gambar. Oh gitu. Wah, berarti kan udah sama kayak dulu aja, kayak kalau kita ngeliat skate gitu. Awalnya pasti anak-anak yang umuran 17 ke atas, sekarang udah dari kecil gitu ya. Udah mulai ya. Sama kayak anak aku udah di tembok nih. Udah pasti. Sama. Tembok gambar terus ya, tembok. Sudah tulisan nama doang dari awal. Oke nih Bang. Pertanyaan selanjutnya. Mungkin di awal Abang ngeliat juga ya hasil karya orang lainnya yang menjadi inspirasi. Siapa tuh? Lokal atau luar nih? Aku pertama kali sebenarnya terinspirasi itu sama ini sih, cerita gambar di kayak pos kota gitu-gitu. Si ini karena, meme ya gitu. Karena itu part yang aku dapetin waktu kecil ya. Terus lama-lama tuh mulailah tuh cari tahu, oh ternyata aku suka kayak misalnya Cat Herring, terus aku suka kayak Futura. Terus mulai kuliah tuh aku suka kayak Pushhead. Wah. Tapi kan ternyata aku perhatiin bukan mereka merubah gambar ya, tapi ternyata konsistensi mereka melakukan proses berkaryanya kan sebenarnya. Jadi dari situ tuh aku pelajarin tentang backgroundnya dia. Oh ternyata mereka emang fokus gitu ya, konsisten. Nah dari situ tuh aku belajar tentang gimana cara kita harus konsisten dalam satu hal yang kita pilih. Lebih kayak gitu ya, maksudnya aku melihat bukan tentang gambarnya lagi, jadi tentang spirit mereka berkaryanya. Iya betul. Itu kayak Basquiat gitu kan ya? Iya. Banksy gitu kan, Banksy itu kayaknya. Itu kan emang mereka punya message ya. Ada artis yang berpikir tentang message-nya, tapi ada artis juga yang berpikir tentang gimana sih caranya kita bertahan di cara di kondisi kayak gini. Mereka fokus aja tetap gambar terus menghantam walaupun banyak konfliknya, walaupun dikejar-kejar polisi, dikejar-kejar apapun, mereka tetap ngelakuin itu. Jadi kayak punya strategi gitu, kayak
kayak crime organized gitu. Jadi kita tahu nih kita gambarnya harus jam berapa, kondisinya gimana, sikonnya gimana. Apalagi sekarang kan udah terhubung sama sosial media gitu. Jadi kadang-kadang kita ngecek, oh dia mulai patroli, oh dia enggak nih. CCTV di mana-mana lagi ya. CCTV di mana-mana. Jadinya semakin banyak hambatannya jadi semakin ya. Makin seru sih. Nah, makin seru ya. Itu salah satu strategi untuk menghindari polisi ya maksudnya. Sebenarnya polisi nggak terlalu itu ya. Yang lebih mengerikan adalah warga sekitar sih. Oh, warga ya. Ketika temboknya coret-coret, warga itu beda tuh, beda urusannya. Kalau polisi kan ditangkap dibawa ke kantor selesai tuh. Sana pukulin. Ya, warga itu beda tuh. Dikit lah. Ya seperti itu, mungkin kayak teman-teman aku juga ada yang seperti itu, mungkin dia ngebaca ya atau memahami situasi ya. Iya. Di saat mau keluar nih, mau berkarya gitu, harus tahu dulu nih ya medannya. Ya, medan, terus kapan ada yang patroli, kapan warga nggak ada gitu. Nah, yang ronda itu juga. Kapan ronda nggak ada. Oke nih, bicara masalah art mungkin ya. Dari ada pertanyaan titipan nih dari teman-teman Prong Station, pengen nanya ya. Artkoholik itu apa sih sebetulnya? Sebenarnya tuh artkoholik kayak kru graffiti aku ya. Tapi sekarang tuh udah lebih jadi kayak family gitu ya. Karena udah semuanya udah pada berkeluarga, terus juga nggak semuanya masih gambar, tapi kita masih selalu nongkrong bareng gitu ya. Hang out, dan jadinya malah sekarang tuh kayak ini ya, kayak lebih nongkrongnya bukan kita-kitanya, tapi yang nongkrongnya adalah anak-anak kita. Jadi ngumpulnya gara-gara anak-anak gitu-gitu, istri-istri gitu pada ngumpul. Lebih kayak ya udah jadi kayak family base gitu ya. Iya. Udah lama berarti itu? Udah dari tahun 2001. Lama pisan dong. Jadi kegiatan cuma nongkrong aja gitu? Nongkrong aja. Gak ada kegiatan? Ya paling kadang-kadang gambar-gambar gitu, kadang-kadang bareng-bareng gitu ke jalan sama turun? Anaknya, tapi malah kadang-kadang gambarnya ke rumah siapa gitu, gambar di rumah siapa. Lebih kayak makan-makan bareng gitu-gitu. Kalau di rumah ada space khusus gambar gitu? Ya dulu mah udah keluar malam, bombing, ngapain. Sekarang lebih nongkrong gitu, malah lebih banyak ketemunya di siang hari gitu-gitu ya. Oke, menarik juga ya. Jadi di saat orang tuanya sebagai bomber nih, anak-anaknya ngikut juga, keluarganya ikut juga. Ikut bapak dulu, ceret-ceret seperti lagi makan-makan kan, makan bareng gitu, anaknya suruh bermain sambil coret-coret sambil belajar coret-coret, mungkin seperti itu ya. Jadi kalau dulu nih atau sampai sekarang ada isu-isu yang diangkat nih, atau hanya udah dulu ada ya, dulu ngomongin tentang seputar tentang kita ya. Apa misalnya kita nggak suka sama satu hal, kita ngomongin. Kalau sekarang jarang banget ngelakuin itu ya, lebih udah dar aja. Terus sekarang kalau itu suka di ini dulu, di brainstorm dulu atau di apa sih namanya, di konsep dulu ya. Kadang-kadang kayak di brainstorming gitu, kayak nge-research dulu apa nih idenya kayak gini. Kalau sekarang jadinya ya udah sebodoh teing gitu ya. Yang ada di kepala dituangin gitu aja. Kadang sikat aja. Nah mungkin seperti juga artis juga kadang-kadang lebih, kalau saya lihat ya, yang nggak di konsep itu kadang-kadang lebih luar biasa, lebih pure, lebih bagus, lebih pure, kelihatan natural gitu. Tapi kalau di konsep agak gimana, ketahuan gitu kan. Wah ini by design nih konsepnya gitu. Jadi udah selama berapa tahun ya, berarti sekitar 20 tahunan. 20 tahun lebih ya? Pernah berurusan kan dengan polisi gitu? Ya pasti pernah sih, kayak gitu pasti pernah. Lupa atau gimana? Atau keenakan banget gitu nggak lihat? Apa ya? Ya mungkin dulu kayak gara-gara mabuk jadi nggak mikirin kondisinya gitu. Iya. Ya, kalau ya tapi sekarang sih udah jarang berurusan kayak gitu. Dulu sering berarti ya ketangkap juga ya? Dulu karena kan masih coba-coba ya, masih belum ngerti apa ya sikonnya. Sekarang udah jarang banget sih. Terus sekarang juga udah tahu jadwal, udah tahu strateginya ya. Ya. Pernah nggak lama itu dibawa ke kantor polisi gitu, atau hanya paling kalau dilepasin lagi aja udah, jangan paling lagi lama ya seharian ya. Masuk malam, sore udah keluar lah. Oh kalau Sion 2 hari itu keluar. Nah biasanya yang jadi problem adalah ketika kalau itu berantemnya sih yang jadi problem. Ya. Kadang-kadang kan digepin sama warga. Nah, kita berantemin, nah itu jadi konfliknya malah bukan gambarnya. Kalau gambarnya nggak kena pasal itu bang? Nggak. Itunya konfliknya. Iya.
warga yang ngadu, kemudian proses tangkap aja gitu ya. Karena ada konflik itunya sih. Kalau masalah gambarnya sih, aku rasa masih santai sih. Santai ya. Ya kadang-kadang kayak teman, udah kirain teman kita, ternyata bawa senter. Satpol ya, PP. Gitu. Ada mobil, ada kursinya di belakang. Nah seperti itu ya. Lucu kadang, menarik ke awal-awal. Jadi boleh diceritain nggak, pernah berarti kan yang street art atau graffiti pernah berkolaborasi nih? Malahan sering mungkin ya kolaborasi ya, semua yang dari teman-teman graffiti street art itu pasti pernah kolaborasi gitu kan. Jadi yang berkesan tuh? Aku paling berkesan menurut aku ya, aku kolaborasi sama Yayasan Pita Kuning. Jadi karyaku dibikin disablon gitu ya, di kertas gitu, dan semua hasil penjualannya disumbangin buat Yayasan Pita Kuning. Yayasan Pita Kuning tuh kayak mereka kayak yayasan yang fokus terhadap anak-anak kecil kanker sosial, gitu. Ya gitu. Nah aku tuh dari situ tuh ngeliat, ternyata kita bisa support sesuatu lewat apapun ya. Ada movementnya juga. Iya, maksudnya dari situ tuh ngeliat bahwa ternyata karyaku bisa buat sesuatu hal yang positif ya, nggak cuman negatif doang. Betul. Nah, orang pandang negatif ya, coret-coret. Ya negatif habisin duit ya, beli spray. Nah dari situ tuh ngeliat, ternyata ini bisa bisa dikolaborasikan dengan caranya, tinggal gimana caranya aja ya. Iya. Itu kan kayak pilok mahal ya. Ada pernah spray ada pen. Sponsor itu. Bisikin ngomong Diton. Oh iya. Itu ada yang sponsori? Ada aku sponsorin. Oh sekarang udah ada sponsorin. Jadi sekarang udah ada agak aware ya si spray pen yang lainnya udah mulai masuk ke. Ya karena kan kalau dia jual ke umum paling orang beli 1, 2. Tapi kalau yang pelaku graffiti mereka bisa beli banyak. Ya, sedus berapa warna lagi ya. Dan dalam waktu sebulan mereka bisa berapa kali beli tuh. Oh gitu. Itu kerja sama bentuknya atau pure support gimana? Ya mereka support aku aja. Support aja ya? Per bulan aku dikirimin kaleng. Jadi nggak usah beli lagi dong? Ada beberapa udah berapa tahun nggak beli sih? Beli ya? Udah berapa tahun nggak beli? Itu helm aku belum dikasih warna. Nanti boleh. Boleh. Warna-warninya. Itu udah bladus ya. Sekarang udah seperti itu ya. Mungkin. Terus hal yang paling gila tuh ketika bikin graffiti gitu. Menurut aku pernah bikin kurang lebih 150 meter lah. Oh iya. Dalam waktu 4 hari, tapi cuma bisa dikerjain jam 10 malam sampai jam 4 pagi gitu. Besoknya gitu lagi? Ya, selama 4 hari gitu. 4 hari itu. Dan itu menurut aku satu hal yang lumayan gila ya, di tahun 2008-2009 ya. Iya. Orang belum pada bikin gede, aku bikin gede banget waktu itu. 100 meter ya? 150 meter. 150 meter itu si space-nya apa tuh? Satu jembatan besar gitu. Medianya besar gitu, dan itu dari situ tuh namanya naik tuh mulai. Iya. Karena waktu itu, ini belaga gila nih, bikin aja. Bikin aja. Nah dari situ sih menurut aku part yang belaga gila sih. Momen yang edan ya itu ya. Dan belum tentu keulang lagi tuh sekarang tuh. Kalau dulu kan bikin aja, kalau sekarang anjing ini gimana ya? Modalnya gimana? 2008 udah disponsorin belum? Belum. Tuh habis uang lumayan ya. Lumayan. Emang nabung buat bikin itu, gimana caranya? Terus kan dulu mulai kerja apa gitu, kayak bantuin syuting. Nah, ngumpulin lah tuh sisa-sisa CT, kumpulin. Ditabung baru dihantem sekali waktu. Iya. Dulu saya pernah dengar emang ya, waktu kayak di daerah-daerah yang kumuh mungkin ada program dari pemerintah ya. Nah dari situ ada ajakan mural atau ngewarnain si sebuah area pemukiman gitu. Ya. Pernah ngikut gitu nggak? Belum. Aku sih. Atau bahkan diajakin pernah gitu. Aku pernah diajakin, tapi emang kadang-kadang nggak terlalu suka sama programnya, karena programnya menurut aku ini pasti ujung-ujungannya sama politik gitu. Males betul. Part itunya yang aku males. Udah ada budgetnya, tapi ngomongnya nggak ada budget, cuma aja kasih spray aja gitu. Padahal ada budgetnya. Kalau dia pure sih oke, tapi kalau udah terlibat sama kayak gitu-gituan ada males aja. Iya. Ya kayak dulu itu yang di Babakan Siliwangi kan, yang tembok itu kan akhirnya pada di bombing juga, walaupun yang ngebom itu anak seni rupa ITB ya kalau seni rupa. Sama Pak Supati dulu pernah juga.
Bahkan terus dibombing lagi, dibombing sama Jured. Jured was here, Jured. Oleh-oleh Bali. Terus misalnya kalau si Bomber tuh ada jejaringnya nggak? Atau sering berjejaring dari beberapa kota atau? Wah, berjejaring banget sih menurut aku ya. Bukan cuman kota lagi, tapi juga kayak internasional gitu ya. Internasional. Jadi kan kayak gambar gitu, gambar tuh bareng. Nah dari situ tuh, dari situ mulai dari antar kota, antar negara, terus mulailah banyak exhibition yang lintas negara gitu-gitu. Berjejaringnya menurut aku oke banget sih. Lebih ngeri ya, lebih. Apalagi pas udah ada sosial media, wah itu sudah semakin cair lagi tuh cara berjejaringnya. Setiap orang punya caranya masing-masing. Itu kalau berjejaring lebih ke kemana sih? Lebih ke share teknika atau kita bicara history atau apa gitu? Lebih kayak ini ya, gambar bareng aja berjejaring, gambar bareng. Main ke kota ini ketemu teman, main ke kota ini lebih jejaring gitu ya. Terus lama-lama jadi kayak friendship gitu. Akhirnya mulailah tuh krunya ada yang lintas kota, ada yang lintas negara, jadi kayak gitu-gitu sih. Menarik juga ya, banyak teman juga ya dari jadi bombing banyak teman. Tapi itu pasti satu visi ya, yang teman-teman dari luar kota bikin jaringan tersebut gitu, hanya dengan gambar aja. Kita berarti jaringnya hampir udah luar negeri ya? Iya. Pernah ke luar negeri? Pernah. Ke mana aja tuh? Aku pernah ke Inggris, pernah ke Eropa segala macam. Wih, sembarangan ya berarti ya? Ya karena gambar juga. Diundangnya karena gambar. Banyak jaring juga ya, dari jaring terus di invite sana juga. Di invite ke sono. Itu prosesnya ngapain aja terus di sana juga gitu? Di sana ya gambar. Sama aja kayak di sini gambar. Jalanan nongkrong, gitu. Ke bar. Gambar lagi gitu aja udah. Di jalanan aja di media-media gitu. Kayak gedung atau apa. Aja gitu. Nyoret-nyoret terus exhibition, ada beberapa part yang bikin exhibition. Karena kan itu buat ngebalikin modalnya ya. Jadi kita buat exhibition, bikin merchandising. Dan secara merchandising mereka lebih salut di sini karena kualitasnya di sini jauh lebih bagus. Buat untuk merchandisingnya mereka dari segi apa tuh Mas? Dari segi produknya di sini jauh lebih bagus dibanding quality ya maksudnya. Kualitinya. Mereka tuh bingung kayak kita bisa bawa sablonan yang bisa berapa warna gitu. Mereka paling 1-2 warna udah. Berikut print ya. Perbedaannya apa sih antara di lokal Indonesia sama luar negeri ini? Kan pernah ke sana ya. Yang menjadi perbedaan yang sangat kental itu apa sih? Mereka tuh close friend. Jadi mereka dikit ya pertemanannya. Kita tuh lebih guyup gitu. Mereka tuh ketika kita ke sono misalnya aku main sama kru ini, aku belum tentu bisa main sama kru yang ini nih. Gitu. Karena close friend banget. Nah, ketika mereka ke sini, mereka main di sini, mereka bisa main ke banyak teman yang ada di sini. Oh, lu kalau ke sini hubungin sini, kalau ke Bali hubungin sini. Mereka bingung, kok lu bisa bermainnya sebesar itu kata dia. Tuh. Kita menang di connectivity ya, seperti connection tuh kita lebih kuat dibanding mereka ya. Benar. Mungkin mereka karena udah hidup masing-masing ya. Iya, mungkin dari itu. Jadi kayak mereka lebih kayak close friend gitu ya. Jadi tongkrongan sini belum tentu main sama tongkrongan ini. Kalau sini kan kita bisa nongkrong di sini, ke sini muter lah. Iya. Yang paling beda menurut aku itu sih. Kalau lainnya hampir nggak jauh beda lah. Nggak jauh beda ya. Eropa ya. Berarti berapa negaranya? Aku Jerman, ini Belanda, terus ke Barcelona gitu-gitu, terus ke Inggris segala macam. Uang sendiri itu atau ada? Pakai duit sendiri, tapi pas ke sono jadi balik modal karena jual sesuatu jual merchandise kecil ya. Nah, awalnya Mas bisa ke sana tuh. Awalnya jadi kan banyak yang kesini ya, mereka lebih mudah kesini lah. Kita temenin, kita apa gitu. Lama-lama jadi berjejaring itu tuh. Dari situ, gua ada acara di sini, lu bisa datang nggak? Oh, pokoknya lu cuma beli tiketnya aja gini-gini. Ya udah, ayo berangkat, tes berangkat. Ya paling yang sulitnya adalah bikin visanya sih kadang-kadang. Iya. Apalagi ke Inggris kayak gitu. Nah itu maksudnya. Jadi harus strategi. Nah itu ada strategi barunya lagi tuh. Wah ini gimana caranya bikin visanya? Yang bedanya paling gitu. Kalau mereka kan gampang banget di sini. Kita susah ya ke sana, sulit. Kita kan terlalu pemerintahnya terlalu kayak ibaratnya kita kayak dianggap dunia kelas ketiga gitu, negara ketiga gitu. Kelas ketiga kelas yang paling dicurigai.
Terus pemerintah juga so bego, so tahu gitu pemerintah juga. Makanya tuh pas aku mau ke Eropa pilih masuknya lewat Belanda. Iya Belanda dulu. Karena kayak punya apa ya? Kayak mereka kayak punya rasa bersalah gitu. Wah, lebih gampang lah, lebih mudah dibanding langsung masuk ke Jerman gitu-gitu. Pas ke UK lumayan juga ya itu UK. Lumayan tuh. Lumayan deg-degan tuh. Sengon ya gitu UK. Deg-degannya kenapa, Bang? Maksudnya diterima nggak ya pas masuk gitu? Oh iya. Proses masuk lolos aja ya. Lolos aja. Ah, udah lolos ya udah. Banyak pertanyaan ketika dari taruhlah. Ya pasti mau ngapain gitu. Ini. Tapi kan karena belajar dari teman-teman yang udah ke sono, ya lu coba minta proposal teman lu di sono. Iya. Oh, gua kalau kesini ditanggung dia gini-gini gitu. Invitation letternya. Nih ngomongin pemerintah apakah pernah ada yang mewadahi para bomber atau gimana? Bombing gitu? Nggak ada? Ada beberapa yang mau ya? mewadahi ya, tapi kan ujungnya beda tuh. Ya, nggak pure ya. Iya betul. Nggak pure mau support. Ya paling menyenangkan adalah berjaring itu, kita saling support itu sih menurut aku itu cukup banget. Balik lagi ke roots ya. Berarti ya pemerintah tuh mau support ya kayak gini teh. Jadi biar nanti tuh di mana di jembatan apa tuh seragam gitu sih itunya tuh. Si pemerintah seragam gitu. Ini yang bagus, yang ini aduh kurang gitu. Dengan gitu itu biasanya. Mempercantik kota. Iya itu. Padahal di balik itu masih ada sebenarnya. Tapi dan nanti pasti ujung-ujungnya lu punya PT nggak? Ya. Karena kalau udah kerja sama pemerintah kamu harus harus ada gitu. Kalau nggak ada nggak akan masuk sana. Jadi gitu aja. Padahal dia bikin sendiri PT sendiri ya. 30% cair pada depan. Ngobrol aja ya. Berarti apakah si bomber itu tuh ada rulesnya nggak atau bebas gitu aja? Maksudnya dia mengekspresikan si seninya dia tuh lebih bebas ya, bebas aja gitu, tapi kayak respect first gitu sih menurut aku ya. Kalau lu nggak mau ditiban, lu jangan pernah niban. Nah gitu ya, itu pengen pertanyaan tuh, jadi pengen tahu tuh apakah baru bikin nih, udah ada si tagnya ya kan? Terus malamnya ada yang ya itu kan bisa di dia nggak tahu gitu. Atau ternyata dia niban ya kan, ya ditiban sama yang sebelumnya mungkin. Sebenarnya kan kalau itu ya lihat aja respect first gitu. Kalau aku sih lebih baik cari tempat yang lain karena di sini banyak banget tempat. Betul. Berarti ada yang kayak gitu juga? Ada pasti. Apakah dia nggak tahu atau pasti gimana gitu? Satu ada yang nggak tahu, ada yang belaga gila. Ada yang show off juga nih, gua timban juga nih yang ini nih gitu kan. Iya. Ngomong-ngomong haus, coba tolong kopinya masuk aja. Biar sedikit hangat ya. Ya. Berarti hal yang didapat dari street art tuh banyak banget ya? Banyak banget. Sebenarnya street art tuh kayak ini apa? Street art atau graffiti itu sama kayak musik gitu, mengajarkan pola pikir, cara hidup seseorang gitu ya. Betul. Terus nggak jauh beda lah sama musik, pasti ada rules yang tanpa tertulis ya, jadi kita pelajarin ya. Jadi sikap gitu sikap ya, kayak ngomongin tentang sikap segala macam. Akhirnya jadi ideologi juga sih. Iya, bisa jadi kayak gitu ya. Bayangnya dari street art kan bisa ke Europe gitu kan, koneksinya di mana-mana gitu kan. Iya. Yang dulu itu kan dipandang lebih dari apapun gitu kan, itu yang bisa koneksi itu emang bisa melebihi dari uang mungkin ya. Kalau itu misalnya jadi kesenangan pribadi, tapi kita banyak teman di mana-mana, banyak koneksi. Ini kan banyak koneksi Bang nih. Aku mau tanya, maksudnya pernah ada lomba nggak sebetulnya, dilombain gitu? Ada aja. Yeah. Karena menurut aku kalau seni itu kan bicara masalah selera ya. Kalau buat saya tuh selera tuh nggak bisa dilombain, nggak bisa dinilai gitu kan, maksudnya seperti itu. Kalau menurut aku itu kan partnya beda-beda ya. Yeah. Ada teman-teman yang emang belajarnya dari lomba gitu ya. Secara teknikalnya emang dia harus coba ningkatin levelnya gitu ya, getting up-nya dengan cara gitu ya. Oke. Kayak sama halnya kayak musik aja, ada yang otodidak, ada yang sekolah gitu. Jadi emang partnya beda-beda tuh. Menurut aku emang ada yang suka dengan pola ini, ada yang nggak suka, ada yang dia cari cara lain. Karena kayak tadi aku bilang kenapa ini kayak musik, semuanya tuh banyak partnya gitu tuh, nggak bisa harus nggak bisa dibuat seragam gitu. Betul. Ini harus tanpa ada perlombaan gini, graffiti harus gini-gini. Nggak bisa juga. Ada yang suka kayak gini. Ada yang punya sikap sendiri. Jadi kayak emang jadi graffiti itu kayak mempelajari gimana cara lu bersikap. Oke.
Sama ya benar ya. Jadi kayak beberapa yang dengan idealisnya masing-masing ya. Ada yang kayak misalnya kayak apalagi kalau dia udah ngeroots terus dia knowledge-nya agak kayak gimana nih yang aliran musiknya atau apapun. Nah, itu betul. Maksudnya sama aja, sama banget menurut aku ngeliatnya jadinya kayak sama karena aku juga suka musik jadi ngeliatnya ini kayak nggak jauh beda ya. Iya. Ada pergerakannya juga di situ ya. Iya. Luar biasa sih. Maksudnya aku ada pertanyaan tadi, pernah ikut lomba atau belum gitu? Aku nggak pernah ikut lomba, tapi aku selalu jadi juri. Juri ya, nah, 20 tahun lebih mah ya. Maksud aku ada pertanyaan lanjutan. Penilaian kriteria ini seperti apa maksudnya? Aku sih sebenarnya ngelihatnya ya dari apanya ya, satu dari orisinalnya ya. Terus kedua ya emang rulesnya gimana nih, kita pasti kan setiap lomba atau apapun pasti ada rulesnya ya. Regulasi ya? Regulasinya harus gini ya udah kesepakatannya kan dari situ tuh dibuat. Tinggal ngikutin aja itu mah. Oke. Ya, karena kan juri juga kadang-kadang harus benar-benar objektif berarti ya? Iya harus objektif banget. Ya. Harus menghilangkan rasa yang ikut teman ya bodo amat, mau teman mau siapapun. Kalau dia nggak layak ya nggak harus dimenangkan. Iya betul. Selera juga lupain. Iya lupain. Karena kan itu pasti sebelum itu kita ada berapa orang, oke rulesnya kayak gini ya, penilaiannya ya udah tinggal ikutin aja. Oke. Betul. Seperti itu ya berarti. Nih kalau di dunia udah nggak bisa ngegambar gitu, menjadi apa nantinya gitu? Apa ya? Kayaknya nggak ada tempat lah maksudnya, nggak ada tempat buat ngegambar gitu. Ya. Apakah bikin virtual mungkin? Virtual. Makanya kan pandemi ngajarin kita banyak hal gitu ya. Betul. Wah ternyata nggak bisa gambar. Wah sekarang pakai virtual, apalagi sekarang udah ada AI apa. Wah gitu. itu AI percepatan digitalisasi ya. Wah jadi maksudnya, wah pakai ini mungkin. Jadi kasihan loh desainer. Iya sih. Sama hal kayak ini sih, di Singapura. Di Singapura kan susah banget teman-teman itu gambar. Wah gambar dikit udah pasti ketangkep lah. Iya. Tapi akhirnya mereka jadi produktif dengan membuat kayak urban toys design apa. Jadi karena terhambat gitu mereka pengen tetap berkreativitas, mereka akhirnya membuat sesuatu hal dan akhirnya mereka jadi jalan. Gitu. Melahirkan sesuatu yang baru. Iya, maksudnya ketika kamu punya border pasti gimana cara keluar dari border itu ya. Betul. Memikirkan strategi baru ya. Pasti akan ketemu cara yang lebih baru lagi sih. Betul banget. Tapi nggak banyak juga ya, banyak cara lagi ya. Banyak jalan menuju Roma. Dan serunya adalah maksudnya kan kayak oke, kita gambar di hapus-hapusin, nah pasti banyak strategi. Mulailah tuh anak-anak gambar ke atas gitu yang sampai orang malas ngapusnya kan. Iya, bener. Maksudnya semakin lo larang malah akan keluar orang-orang yang potensial memikirkan yang lainnya gitu. Sampai di atas itu tuh apa? Pelang apa gitu kan di atas billboard aja gitu. Billboard dia naik kumaha. Ya naiknya gimana gitu aja masih pilok kayak gitu. Masih ngetag ya. Pakai para layang gitu. Tapi edan gitu ya sampai kesananya gitu ya. Ya. Berarti enggak kalaupun nggak ada media untuk digambar lagi buat nanti ke depannya ya. Berarti kan masih tadi ada bisa virtual atau apa gitu dibikin. Pasti ada pasti nanti akan ketemu media baru lagi ya, tuh. Media baru lagi. Ya mungkin sampai sekarang ya kalau aku lihat bombing itu masih negatif ya mungkin. Tapi menyenangkan. Betul. Banyak orang ya aku sering lihat banyak bomber kadang-kadang mereka selalu terbentur sama jam malam atau siapa warga seperti tadi gitu kan. Berarti sampai sekarang tuh masih belum bebas, intinya kita belum punya wadah ya mungkin untuk orang-orang yang memiliki atau pelaku bombing itu bebas gitu. Kalau aku malah ngelihatnya kalau ada wadah malah jadi nggak seru. Betul. Biarin Betul aja senatural mungkin ya. Oke Bang, yang aku tahu ya selama ini teman-teman bomber sendiri kenapa sih selalu menyembunyikan identitas, apakah harus seperti itu? Nggak juga sih, ada yang emang suka kayak gitu ya. Ada yang suka memperlihatkan mukanya juga. Oke. Tapi kalau teman-teman yang nggak suka memperlihatkan mukanya tuh emang dia malas menggabungkan urusan personal dengan urusan grafitinya. Ya. Lebih kayak ya udah biar aja ini terpisah gitu. Semakin orang nggak tahu semakin menyenangkan juga menurut mereka.
karena nggak harus ada apa ya, karena kan mungkin biasanya kayak gitu banyak melakukan di public space gitu. Iya. Karena kalau dia ketahuan mukanya tuh itu bisa berimbas mungkin buat family atau apanya segalanya ya, bisa berimbas segalanya. Tapi ada juga yang suka gitu, tapi mereka pasti biasanya lebih ngejalaninnya ke part-part komersil gitu, bekerja sama dengan part-part itu. Lebih tertib gitu mah. Iya. Itu banyak juga ya yang terus pakai EKE juga atau yang nama asli gitu ya. Iya. Nama asli terus rumah di sini. Nama telepon. Boleh itu ya. Jadi nggak semua bomber tuh nyembunyiin. Enggak semua. Ya. Itu pilihan masing-masing. Pilihan masing-masing, oke. Nyamannya di mana gitu. Betul. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Sion. Apakah ini nih apa sih coretan yang bersifat politik ya? Kalau nggak salah politik ya, bersifat protes gitu kan? Perlawanan maksudnya. Proses atau protes sama perlawanan gitu kan yang di jalan apakah efisien gak sih? Efisien banget sih menurut aku. Efisien banget ya. Karena apalagi di center di tempat-tempat yang pas banget gitu yang di ya kayak waktu itu aja tuh kan sempat yang aku lapar apa tuh sempat betul. Padahal itu kan cuma gambar jalan tapi akhirnya sampai heboh banget lah. Itu kayaknya edan banget yang graffiti anjing keren nih gua nih udah. Maksudnya terus juga kan sama aja Indonesia tuh kalau ditarik mundur gitu di tahun 45-an tuh merdeka atau mati itu efisien juga. Efisien juga ya. Ngebangkitin semangat teman-teman di saat itu untuk ayo kita ngelawan nih. Sampai menurut aku efisien sih. Di gedung lah, di kereta juga ya. Dan itu pasti ketika ada coretan gitu pasti pegawainya wah ntar nih bapak lewat nih ini jadi efisien, jadi mereka jadi kerja gitu. Iya. Message-nya nyampe ya. Ya itu jadi mengganggu ya maksudnya. Asli. Efisien sih menurut aku. Message-nya membuat resah kayak One Falls. Ya, One Falls udah bilang gitu. Coretan di dinding buat. Benar, itu kan itu yang sebenarnya poinnya ya kalau yang beberapa yang si graffiti atau itu dengan. Tapi kalau itu legal jadi nggak efisien. Betul. Kalau itu tetap ilegal jadi lebih efisien. Lebih semangat juga ya dia ngerjainnya juga sampai wah. Karena wah ini ntar ketangkap gak ya? Ini gak ya? Sikat tuh. Benar. Cari patroli. CCTV semua nyalain. CCTV nyalain semua. Pengadaan buat sayembara. Iya sayembara. Jadi pernah di sini di Bandung. Di Bandung pernah saya dibikin sayembara gitu. Jadi ada aktiviti yang menyenangkan aja gitu. Terus buat orang-orang yang lain jadi bagian buat anjing goblok nih dibikin gini ketawa-tawa gitu. Jadi ada bahan obrolan lainnya. Jadi kepikiran misalnya ada yang di mana di dekat Sabuga ya di itu kan. Ada graffiti gitu kan, terus dia ada CCTV-nya, foto CCTV-nya lagi graffiti di belakang, terus di bawahnya ada 5 juta. Ya kalau yang dapat hasilnya dapat 5 juta. Kalau gini mah ya gampang. Kita bisa ngomong, aku lapor polisi, aku dapat 5 juta. Nanti aku tebus 1 juta. Sialan. Tapi ternyata yang gitu. Padahal siapa yang ini juga kan bayar. Ada yang lapor ternyata nggak dapat, jadi cuma kayak bohongan doang. Bohongan ya pasti. Ya pasti sih. Benar itu bohongan sih kayaknya itu pasti sih. Government sama apa ya Pak? Apa aja lah ya. Ya mah apa aja lah. Apapun itu. Terus ada pertanyaan lagi. Di Indonesia ada gak yang musuhan kayak Bansky dan Robo? Ada tiban-tibanan gitu. Oh tiban-tibanan berarti itu ya? Tapi ya kalau aku pribadi ngeliatnya tiban-tibanannya sebatas tiban-tibanan, gak getting up kayak Banksy sama Robo gitu. Dia tiban ini dibikin sesuatu, dibikin apa gitu, di propagandain lain. Kalau di sini ya masih sebatas tiban-tibanan aja. Tiban-tibanan ya? Belum getting up banget ya. Oh gitu. Kalau di beberapa negara gitu, kayak waktu aku di Leipzig itu ngelihat tiban-tibanan tapi jadinya ngeganggu gitu. Dia bikin di atas gedung nggak ditiban banget tapi di gedung itu diblok lagi, jadi gambarnya dia nggak kelihatan tuh. Iya. Maksudnya anjing ini getting up banget nih caranya nih, jadi kayak smart gitu, bermusuhannya dengan cara yang smart gitu. Iya. Di sini sih belum ada ya, belum melihat aku yang kayak gitu. Itu persaingannya apalagi yang udah punya nama gitu ya, apalagi yang udah persaingannya lebih kemana tuh kira-kira? Apa ya, teritori ya. Oh ini tempat gua nih, gua udah nentuin ini nih. Kenapa lu tiban? Ya kayak gitu-gitulah. Oke. Maksudnya kan kalau Bansky dan Robo udah punya nama banget, kalau di sini juga kan yang punya nama kan pasti dia udah
Ya udah koneksian ya, udah banyak koneksinya di sini kan berarti. Sponsorship itu terkait sponsorship. Kalau di sini kan banyak koneksinya, jadi lebih tahu gitu, lebih ya udah tahu respectnya kayak gimana sih, kayak main di sini tuh kayak gitu ya. Ya lebih ke situ. Kalau ngelihat mungkin kalau di hal yang lain mungkin selain bombing tuh sponsorship lah, apalah gitu kan. Nah mungkin di sini berbeda ya caranya ya. Seperti itu teritori atau apa gitu. Terus ngeri juga ya sebenarnya gitu ya, sampai teritori juga. Ya pertanyaan terakhir ya, pesan nih dari Bang Bujang. Nasi goreng 2. Nasi goreng 3. 3 nasi goreng 3. Pesannya apa ya? 4 lah bungkus 1. Boleh. Pesannya lakuin aja yang kalian suka, jangan pernah takut. Kalau mau coba aja. Terus jangan lupa belajarin tentang culture-nya sih. Betul, itu yang paling penting sih. Jadi bukan hanya sebatas gue pengen kayak gini, coba cari tahu tentang culture-nya, coba digging sama sesuatu hal yang kamu pengen lakuin sih. Kalau mau belajar, mau ngontek ke mana sih, Bang? Ke guru sekolah terdekat aja, guru gambar terdekat. Nah itu dia. Infonya sangat jelas. Langsung aja hubungi. Udah pesannya itu aja Mas? Udah. Jadi berhubung waktu udah malam juga ya, udah ada subuh kan? Wah. Ya. Iya, udah pagi. Kita dari sore sampai subuh sekarang. Kita udahin aja kayaknya ya. Ya, sebetulnya kita masih pengen banyak ngobrol sih ya. Asli. Masih banyak yang pengen ditanyain. Udah subuh deh. Tapi berhubung waktu, nanti mungkin lain kali ya bisa bicara ngobrol lagi hal yang lain lah. Sukses juga nanti buat Flapa hip hop nanti ya acaranya. Terus lebih bergerilya lagi, bisa keluar negeri lagi mungkin. Amin. Ya. Oke ya, mungkin kita akhiri aja ya. Akhir aja. Sound of Prong, another Untold Story episode ke-58 session. Saya Bujangan Urban. Bye. Kalau ada salah-salah kata, kalian aja yang salah dengar.